Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Bu ini absen bisa sekarang, mulai sekarang? Biar tahu yang belum bergabung siapa, yang sudah bergabung siapa. Sebentar, Bu ini tak naruh ini dulu. Kalian sudah mempelajari PowerPoint ya? Sudah, Bu. Sudah. Oh, ya. Kalau tugas-tugasnya boleh dikerjakan sampai nanti kok, nggak apa-apa, sampai jam 4. Oke. Ya, ini yang kemarin penilaian harian yang mana? Yang ciri khas atom karbon masih proses ya, karena Bu ini koreksinya banyak, jadi pelan-pelan, sementara matanya Bu ini mata tua, jadi nggak bisa bekerja lama. Dan kalau bisa, Bu ini tunjukkan wajah-wajah kalian biar sama-sama enaknya. Ahmad Fauzan, sudah ada belum? Ahmad Fauzan? Halo Ahmad Fauzan, sama Ahmad Fauzan. Belum ada, Bu, Ahmad Belum Fauzan. ada, oke. Alia. Alia mana Alia? Belum ada ya. Katarina. Katarina. Yang Bu ini panggil ada, tunjukin mukanya. Alia Sofa ada ini ya, kayaknya Alia Sofia ya. Ada, Bu. Mana fotonya, Mbak? Gambarnya mana Alia Sofa? Alia Sofa. Wah, lagi ngerjain ya. Mana Alia Sofa? IPA 4 kan baru kali ini kan sama Bu Heni. Ininya apa? Iya, Zoom-nya. Iya, ini Audrey ya, Audrey. Audrey nomor absen berapa Mbak Audrey, Mbak? Absen berapa? Nomor absen 10, Bu. Nomor absen 10 Francisca Audrey. Ya, oke. Kemudian Alia Sofa sudah. Katarina mana Katarina? Belum ada. Christian mana Christian ada? Ini yang muncul dari Arkan, sudah ada dari Arkan. Ada, Bu. Oh iya, dari Arkan nomor absen berapa, Mbak? Mas? 19, Bu. 19. Dari Arkan ya. Terus tadi siapa lagi tuh? Audrey sudah, Alia Sofa sudah. Oh ya, Dwintia kelas absen berapa, Mbak? Dwintia, absen 7 ya, Mbak? 7 ya. Oh iya, oke. 7, terus siapa lagi? Oh, ini Gina ya, absen berapa, Mbak? Absen 11, Bu. Absen 11, ya. Terus Haris absen berapa Haris? Absen 13, Bu. Absen 13, Haris 13. Ahmad Fauzan, nomor absen 1 ya, Mas? Iya, Bu. Oh, Iya, Bu, nomor 1. 1, terus apa lagi nih? Oh, ini Zaki Rayadi. Nomor absen berapa, Mas? Zaki? 28, Bu. Zaki Rayadi 28. Oh ya. Soalnya kan namanya nggak lengkap. Ini Mbak Yasmin nomor absen berapa, Mbak? Yasmin. Nomor 36, Bu. 36 ya. Terima kasih. Terus Zaki Rayadi sudah. Yang lainnya kemana nih? Ya, yang lainnya mana? Atau Bu ini panggil satu-satu ya?
biar cepet ya. Widya sudah. Katarina ada, Katarina. Katarina. Bu ini lewat dulu. Diandra. Christian, maaf Christian ada Christian? Christian, halo Christian. Mana Christian? Oh ini Ersa. Ersa absen berapa Mbak? Oh, absen 8 ya Ersa ya. Ersa absen 8. Christian, Diandra, mana Diandra? Saika absen berapa? Saika 32. berapa? 32, Bu. 32. Saika, iya 32. Ini Dimas absen berapa Mas? Nomor absen 6, Bu. 6. Oke ya, Dimas Ya, Bu. absen 6. Dimas absen 6. Terus siapa lagi ya? Diandra belum. Fauzan Mutia. Fauzia Mutia. Uzi. Ini Uzi nomor absen berapa? Uzi ini Fauzia Mutia ya? Halo. Uzi itu Fauzia Mutia atau gimana? 9. Iya, oke. Iya. Ya, oke, ya. Fauzia. Handa, mana Handa? Handa. Oh, ini Katerina. Katerina Pasca, halo. Hernamas absen berapa, Mas? 14. 14, oke. Terus Kamelin absen berapa, Mbak? Kamelin? 16, Bu. 16. Kamelin, ya, sudah. Terus siapa lagi? Nauli Sonia. Gambarnya mana nih Nauli? Nauli, oh ya. Absen berapa, Mbak? Nauli? 5. Berapa? 25? 35. Oh, 35. Iya. Sonia Andrian, oh ya. Sonia. Terus siapa lagi? Handa, mana Handa? Katerina, oke ada, sudah. Katerina Pasca, sudah. Handa, mana Handa? Handa. Bu, ini lewat dulu. Hari, mana Hari? Ada Hari? Hari. Ada, Bu. Hari. Ada, Bu. Gambarnya mana Hari? Ya. Hari mana? Bisa dikeluarkan Sebentar, Bu. gambarnya? Oh ya. Hari. Karina. Iya, belum. Bu. Mana Karina? Iya. Mana gambarnya? Hari sama Karina munculin gambarnya dulu. Oh ini Karina. Ya, udah. Oke. Laira juga sudah. Ya, terima kasih. Kemudian Nauli sudah. Hari belum loh. Oh ya, sudah ini udah tak. Ya, oke. Kan perlu kenalan dulu. Oke, Hari sudah. Muhammad Ismail. Ada apa enggak Muhammad Ismail? Belum ada. Nadia. Saika Hanifah sudah tadi. Nadia ya. Ya, assalamualaikum Mbak Nadia. Ya. Nadine, mana Nadine? Nadine mana Nadine? Nadine belum ada. Naila, ada apa enggak Naila? Naila belum ada. Nikodemus mana Nikodemus? Hadir, Bu. Mana Nikodemus? Hadir, Bu. Ini Dimas ini. Nikodemus itu Dimas? Bukan toh? Beda, Bu. Beda. Yang mana? Nikodemus yang mana gambarnya? Ada suara. Oh, ini Nikodemus ya? Nggih, Bu. Oh ya.
Kodemus Putri Dewi. Putri Dewi ada Putri Dewi? Putri Dewi? Putri Dewi, mana Putri Dewi? Enggak mau ngeluarin gambarnya itu loh. Raida? Raida? Kamelin sudah, Raida belum. Rafli? Iya, Bu. Raida mana Iya, Raida? Bu. Oh iya, oke. Saya. Raida. Iya, udah. Raida. Raida dari mana ya Raida. Saya, Bu. Nomor absen berapa ya Mbak Raida, Mbak? Nomor absen 27. Oh, 27 ya. Ya, sudah. Terus apa lagi? Ini Rafli Cahya. Rafli Cahya nomor absen berapa, Mas? 29, Bu. 29. Oke. Ya, terus apa lagi? Ayo. Talita. Ada Talita? Talita. Ada, Bu. Mana Talita? Oh iya. Terima kasih. Talita. Thomas. Mana Thomas? Mana Thomas? Belum ada? Oke. Yang sudah Bu ini panggil, tolong munculkan gambar kalian. Bu ini akan mengambil diabadikan untuk laporan ke sekolah. Siapa saja yang hadir akan Bu ini potret. Iya, dimunculkan dulu biar Bu ini untuk laporan. Yuk, yang lainnya silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kalian boleh ditutup tidak apa-apa. Yang belum Bu Heni absen nanti boleh nanti setelah Gina ini sudah tadi Gina sudah kok. Setelah pelajaran aja. Sekarang kita mulai aja pelajarannya. Bu Heni munculkan ini dulu PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Angka apa, Pak? Sebelumnya, Bu ini awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, pelajaran hari ini untuk yang Muslim nanti kita awali dengan bacaan basmalah, sedangkan yang non Muslim dengan caranya sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Untuk yang Muslim kita awali pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ya, tentunya tadi 2 jam yang pertama kalian sudah mempelajari tentang PowerPoint. Sebelum mempelajari PowerPoint, kalian kemarin untuk materi yang tanpa Zoom dengan Bu Eni sudah paham apa belum? Mas, Mbak, kemarin untuk materi, contohnya materi ciri khas atom karbon, sudah jelas semuanya? Mas, Mbak? Materi senyawa ciri khas atom karbon ada kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan? Karena kemarin kita kan hanya pakai ini ya, pakai GC ya, Google Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu ini akan melanjutkan lagi ke Alkana. Untuk Alkana ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Untuk penilaian harian ciri khas atom karbon sedang Bu ini proses. Baru beberapa anak yang sudah Bu ini koreksi, yang lainnya belum. Ya, bertahap. Yang pasti semua tugas-tugas akan Bu ini nilai. Baik itu ulangan harian atau penilaian harian maupun tugas. Karena nilai kan macam-macam. Ada nilai tugas, nilai penilaian UH, dan sebagainya. Nanti nilainya akan Bu ini share ke kalian. Baik. Sebelum kita menuju ke Alkena,
Bu Heni ingin mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali. Kalian masih sudah paham apa belum? Kalau Bu Heni memiliki senyawa seperti ini, kira-kira rantai terpanjangnya berapa? Namanya apa? Cabangnya di mana saja? Untuk mengingat pelajaran Alkana. Alkana kalian nggak zoom-zoom dengan Bu Heni ya kemarin? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Yang Ya, Alkana enggak. Iya, makanya ini untuk ngecek kalian sudah paham atau belum, coba ini. Rantai terpanjangnya ada berapa ini? Kan di dalam menentukan senyawa alkana, tentukan rantai terpanjang. Terpanjangnya yang berapa? Rantai terpanjang adalah rantai yang mengandung C terbanyak. Ya kan? 7, Bu. 7. Ya, bengkok atau lurus? Bengkok ya. Bengkok, ya. Berarti rantai terpanjangnya, sebentar. Berarti rantai terpanjangnya ini yang ini. Ya, ini rantai terpanjang. Nah, ini rantai terpanjang. Berarti cabangnya ada berapa jenis? Ada Ada 2 jenis, Bu. 2 jenis, yaitu metil dan etil. Etil. Iya, cabang itu gugus apa toh? Cabang itu gugus apa? Gugus alkil, Bu. Gugus alkil. Rumus gugus alkil bagaimana? Rumus alkil. CnH2n plus 1. Jadi alkil itu adalah alkana yang kekurangan 1H. Adalah alkil. Ini alkil, ini alkana. Nah, sekarang kalau terpanjangnya 7, rantai cabangnya ada 2 macam, yaitu metil dan etil. Sebentar, Mas Rafli, sudah direkam. Sudah direkam. Oh, ini sama. Iya, sama. Ini kalau ini kalau cabangnya 2 jenis yaitu alkil dan metil, sekarang tinggal menentukan letaknya. Letaknya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kalau ini boleh dari bawah, boleh dari kanan. Diusahakan cabang terletak pada C terendah. Kira-kira ngitungnya dari bawah atau dari kanan? Halo? Kanan. Dari Kanan, Bu. kanan. Untuk membuktikan, kita buktikan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau dari kanan, cabangnya terletak pada nomor 3. Ditambah 3, ditambah 4, ditambah 4. Sama dengan 14. Ya kan? Sekarang kalau dari bawah, untuk mengetahui kenapa alasannya kita memberi nama dari kanan, kita harus tahu alasannya. Nah, sekarang kalau dari bawah nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau dari bawah, itu nomor berapa? Nomor 4, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 5. Kenapa 4-nya 2 kali, 5-nya 2 kali? Karena pada angka 4 dan angka 5 ada 2 cabang. Ya.
Sehingga kalau dijumlah sama dengan 18. Maka gunakan yang terkecil. Ternyata ini lebih kecil, ini yang lebih besar. Maka yang besar tidak terpakai. Sehingga pemberian nama adalah dari kanan. Alasannya karena cabang C-nya terletak pada bagian yang lebih kecil. Sehingga sekarang namanya menjadi etil dulu atau metil dulu? Etil dulu, Bu. Etil dulu. Berarti 4 di etil. Kenapa di? Karena etilnya ada 2. Antara angka dengan angka dibedakan dengan koma. Antara angka dengan huruf dibedakan dengan strip. Nah, sekarang yang metilnya terletak nomor 3. 3 di metil. Terpanjangnya 7. Apa 7? 7 apa? Heptana. Nah, ya. Kita paham ya? Kemudian untuk isomer. Ada yang belum jelas isomer? Kalau sudah jelas, coba tentukan isomer dari C6 H14. Kira-kira ada berapa bentuk? Ini yang disebut rumus molekul. Sedangkan ini seperti ini disebut rumus bangun atau rumus struktur. Nah, sekarang kalau rumus molekulnya C6H14, kira-kira rumus isomernya ada berapa? Siapa yang tahu? Dicoba dulu. Ini harus dicoba, tidak bisa dihafalin, tidak bisa. Ini Bun lagi mencoba. Terus, maaf, enggak nih. 5 bukan, Bu? 5, ya betul. 5. Apa saja, Mas? Ini yang Iksana. Nih, coba. Ini Terus, pertama ya. Pertama ini normal, heksana. Yang ini namanya apa? Yang kedua. 2 metil pentana, Bu. Iya, 2 metil pentana. Yang ini 3 metil. 3 metil pentana. Ini apa ini? Apa yo? 2 metil pentana. Iya, 2 metil pentana. Dihitung dari kanan lah ini. Pentana. Karena sudah ada ini, maka gunakan salah satu. Ini tidak terpakai. Ya, ini baru 1, 2, 3. Katanya 5. Kita coba lagi. Ambil 2 C. Nah, ini namanya apa? Dua di metil butana. Nah, ya. Bentuk lagi, bentuk yang lainnya kayak apa? C. Nah, ini di sini, ini di sini. Namanya apa ini? 2,3. Iya.
dimetil butana, Bu. 2, 3 dimetil butana. Ya. Ada lagi yang punya bentuk lain? Ini sudah ada 5 di sini. Ada bentuk lain? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Sudah habis ya. Baik. Sudah. Ada masalah lagi tentang alkana? Untuk mengingat. Nah, sekarang kalau yang sifatnya coba. Sifatnya kan kemarin ada pembakaran, reaksi pembakaran, reaksi substitusi, dan yang terakhir adalah eliminasi. Ya, kalau memang kalian sudah paham, dicoba ya. Misalkan ini Bu ini memiliki C4H10. Kalau akan Bu ini bakar dengan O2, maka menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, ini reaksi ini sudah selesai belum? Kok saya belum pelajaran? Sudah selesai belum ini? Reaksi ini. Sudah setara atau belum? Halo? Belum ya? Belum setara ya? Karena C sebelah kiri kan di sini 4. Sedangkan di sini ada 1. Kan harus disamakan dulu supaya setara. Yaitu dikalikan 4. Nah, sekarang hanya. Kan kalau menyetarakan kan tidak asal-asalan toh. Pertama logam. Kedua non logam selain O dan H. Yang ketiga H. Dan yang terakhir adalah O. Di reaksi ini logam tidak ada. Berarti non logam selain H dan O. Yaitu C. Yang kedua yaitu H. Di sini hanya 10, di sini hanya 2. Supaya sama kalikan 5. Terakhir O. O sebelah kiri ada berapa? O sebelah kiri. Ada berapa? O sebelah kiri jumlahnya? 2. 2. Sebelah kanan? Sebelah kanan berapa? Berapa sebelah kanan? 3. Masuk 3. Yuk, siapa yang berpendapat? Masuk 3. 5. Berapa? 13 yang betul itu. Dari mana 13? 2 kali 4 Oh iya. tambah 1 kali 5. Kan? 8 ditambah 5 kan 13. Supaya sama, maka ini dikalikan 6,5. Boleh reaksi seperti ini? Tidak boleh. Ya. Maka harus dibulatkan. Maka ini dikalikan 2. Nah, caranya menjadi 2 C4H10 ditambah 13 O2 menghasilkan 8 CO2 plus 10 H2. Nah, reaksi ini namanya sudah setara. Ini adalah reaksi pembakaran. Sekarang kalau reaksi apa yang kedua? Substitusi. Bagaimana rumusnya? Kemarin sudah yang alkana. Substitusi pada alkana reaksinya adalah alkana ditambah halogen menghasilkan halo alkana atau alkil halida plus HX. HX ini adalah hidrogen halida. Nah,
Alkana rumusnya CnH2n plus 2. Halogen itu adalah golongan golongan 7. Golongan 7 itu terdiri apa saja? Kalau ingat dulu sistem periodik. F2, Cl2, Br2, I2. Ini adalah golongan halogen yang sering dipakai atau diberi simbol X2. Nah, sekarang kalau alkana ditambah X2, maka akan membentuk haloalkana, yaitu CnH2n plus 1 plus X. A ditambah HX. Nah, X-nya tergantung. Boleh Cl, boleh F, boleh Br, boleh I. Contohnya sekarang Bu ini memiliki etana. Ini adalah etana, normal etana, karena lurus. Bu ini tambahkan dengan F2, maka akan membentuk C tetap sama. H3 boleh yang diubah yang di sini menjadi H2F plus HF. Supaya jelas, Bu ini buat rumus bangunnya. C ya di sini, H sini H, sini H, sini H. Nah, normal etana itu kalau digambar rumus bangunnya seperti ini. Kemudian F dengan F memiliki satu tangan karena elektron terluarnya 7. Sehingga dia kekurangan satu elektron dari atom lain. Nah, seperti ini. Maka ini akan menghasilkan di sini salah satu H akan ditukar. Nah, misalkan yang akan Bu ini tukar di sini karena ini H2, berarti yang Bu ini tukar adalah yang di sini. Mana ini kan? Oh, ini akan tukeran dengan. Nah, itu. Sehingga membentuk seperti hasilnya itu. Maka hasilnya seperti ini, yaitu C, sini H, di sini H, di sini H. Sekarang di sini menjadi F. Nah, dengan H, F. Sekarang tinggal penamaannya. Diusahakan cabang ini terletak pada C terendah, sehingga ngitungnya dari kanan. Maka menjadi 1 fluoro. Kalau pakai fluoro, maka akhirannya adalah etana. Atau nama lainnya, kalau menggunakan alkil berarti etil 1 fluorida. Nah, kalau pakai alkil akhirannya ida, kalau pakai alkana diberi halogennya diberi O, fluoro, yodo, kloro, bromo. Nah, boleh ya. Kalau yang akhiran ida boleh fluorida, klorida, yodida, bromida. Nah, sedangkan ini adalah hidrogen fluorida. Nama lain apa? Asam basa sudah pernah kan elektrolit? Kalau HF itu apa namanya? Asam fluorida. Nah, seperti itu. Ini adalah reaksi substitusi. Sudah? Paham? Mas, Mbak? Paham apa enggak? Nggak paham? Bu ini lanjutkan. Paham, Bu. Oke. Bu ini lanjutkan ke
Sebentar. Sekarang untuk substitusi, untuk reaksi berikutnya. Aduh, kok bukanya ini terus ini. Nah, sekarang ini akan ini lagi. Buka halaman lagi sebentar. Nah, reaksi berikutnya adalah reaksi eliminasi. Yang berikutnya adalah eliminasi alkana. Di sini adalah mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Di sini alkana akan berubah menjadi alkena dengan melepas H2. Ya, contohnya di sini alkana kalian rumusnya tahu CN H2N plus 2, sedangkan alkena yang akan kita bahas adalah CN H2N. Ya, sehingga di sini kalau kita gambarkan menjadi misalkan Bu Heni coba C3, H3, H2, H3. Maka dia akan melepas menjadi ikatan rangkapnya di nomor 2 boleh, di nomor 1 boleh. Nah ini, maka sekarang kalau ini ikatan rangkapnya sudah 2, berarti C ini kurang berapa tangan? Kurang 2 tangan. Yang di nomor 2, C nomor 2, sudah dipakai 1, 2, 3. Padahal C maksimal memiliki 4 tangan, berarti kurang 1. Yang terakhir tetap sama, yaitu H3, karena dipakai hanya 1, sehingga yang tadinya yang pertama hanya 3 menjadi 2, yang kedua tadinya 2 menjadi 1, sehingga kehilangan 2H. Ini yang akan menguap. Nah, ini adalah reaksi eliminasi. Maka yang tadinya namanya normal propana sekarang menjadi 1 propena. Kenapa 1? Karena ikatan rangkap terletak pada C nomor 1 dan nomor 2. Jelas untuk reaksi eliminasi? Kalau sudah, Bu ini akan melanjutkan ke alkena. Alkena, maaf. Nah, sekarang alkena ada tujuannya, ada apresiasinya. Nah, kalau yang putri-putri ya, kalau yang biasa masak di seperti sejenis wajan, kemudian sejenis apa itu namanya teflon, suka ada simbol ini. Ya, simbol ini ada senyawa organik, senyawa hidrokarbon. Apa arti PP? Artinya polipropilena. Bahan pembuat polipropilena adalah propena. Bagaimanakah struktur propena? Nah, ini adalah struktur propena. Sehingga bahan ini, bahan yang digunakan untuk membuat alat masak ini adalah propena. Gabungan antara beberapa propena disebut polipropilena. Ini sehingga membuktikan bahwa senyawa hidrokarbon itu di alam banyak sekali. Ya, salah satunya di alat-alat rumah tangga. Nah, ini sekarang propilena dari propana menjadi propilena. Tujuan pembelajaran nanti kalian bisa baca sendiri ya.
Banyak sekali di sini. Tentunya tadi juga sudah membacanya. Sekarang kita lanjutkan ke tata nama aja. Nah, tata nama. Tata nama, kita langsung ke rumusnya. Kalau C-nya 2, maka hanya 4. C1 tidak ada. Yang paling kecil adalah C2. Nah, C2 H4, maka penulisannya bisa diringkas seperti ini. Ya. Kemudian C3 hanya 6. Nah, penulisannya juga seperti ini. Dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan rumusnya. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Ini kalau kita ringkas, ini M-nya, situ. Ini 2 ini karena di sini C2H4. Kalau diringkas menjadi CH2 kali 2. Sedangkan ini CH2 miliknya ini menjadi M. Maka di sini CH2 2 plus M menjadi N. Sehingga rumusnya CH2N kali. Sehingga rumusnya bisa disimpulkan menjadi CnH2n. Ya, kalau ini 1, sininya 1. Sini 2, sini artinya indeks di sini dengan diindeks di sini sama. Kalau sininya 4, maka dikalikan 4. Ya. Ini adalah rumus umum alkena. Nah, contohnya ini alkena di sini yang pertama rantai utama harus terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Jadi kalau tadi kalau alkana itu rantai terpanjang adalah rantai yang mengandung C terbanyak. Kalau alkena meskipun banyak rantai terpanjang itu banyak C-nya, tetapi kalau tidak ada ikatan rangkapnya maka tidak terpakai. Ya, seperti ini gambar ini. Rantai terpanjang adalah ini. Sedangkan ini bukan karena ini belok ke sini sama-sama 4 tapi tidak ada ikatan rangkap duanya, maka ini bukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang mengandung C dan mengandung ikatan rangkap. Nah, sekarang pemberian nama seperti alkana tetapi diakhiri dengan ena. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat rantai terpanjang ini ke sini 4. Ke sini 4. Sedangkan lurus adalah 5. Kemudian kenapa 5? Karena ada ikatan rangkap duanya di sini. Kemudian pemberian nama. Pemberian nama diupayakan ikatan rangkap 2 ini pada C terendah. Meskipun di situ ada cabang, ya kan? Cabangnya di sini ada cabang metil, ada metil. Nah, di sini kenapa dihitung dari kiri? Coba kita lihat. Kalau kita hitung dari kanan, ya, dari kiri maaf, ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau dihitung dari kiri ikatan rangkapnya terletak pada nomor 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kalau dari kanan ikatan rangkapnya terletak pada nomor 1 dan 2 sehingga 3. Berarti kecil dari kanan meskipun cabangnya ada di nomor 3 di tengah-tengah, ya. Maka di sini ini yang kita pakai, ini tidak. Nah, kalau ikatan rangkapnya itu dari kiri dan dari kanan dihitung nilainya berbeda, maka cabang mengikuti. Tetapi kalau ikatan rangkapnya ada di tengah-tengah, maka kita tentukan cabang dengan angka terendah. Ya, sehingga di sini cabangnya adalah metil. Metil ini metil. Ini metil, jumlahnya 2 di C yang sama. Sehingga namanya 3,3 dimetil. Nah, ikatan rangkapnya disebutkan.
ikatan rangkap antara nomor 1 dan 2. Maka sebutkan yang kecil, yaitu 1. Maka menjadi 1 pentena. Nah, sekarang misalkan W ini memiliki di sini ya. Ya, kita lihat di sini. Kira-kira kita membacanya dari kiri apa dari kanan? Kalau rantai terpanjangnya, sudah pasti ini adalah 6. Dari kiri apa dari kanan membacanya? Halo? 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 Kiri. Dari kiri apa dari kanan membacanya? Kiri, Bu. Kiri. Alasannya apa? Alasannya apa? Cabang yang Cabang terdekat. Oh iya, cabangnya yang terdekat dari kiri. Karena kalau dari kanan cabangnya jauh ya. Nah, ini kalau kita lihat ikatan rangkapnya dari kiri nomor berapa? 3 dan 4. Kemudian kalau dari kanan coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kanan juga 3 dan 4. Sama-sama kan? Maka baru kita lihat cabang. Kita lihat cabangnya. Cabang kalau dari kiri nomor berapa? Cabangnya nomor 2 dan 3. Kalau dari kanan nomor berapa? Nomor berapa dari kanan? Nomor 4 dan 5. 4 dan 5. Sama dengan 9. Lebih kecil mana? Lebih kecil dari kiri. Maka yang kita gunakan yang kiri. Yang kanan tidak terpakai. Nah, setelah tahu itu, baru kita sebutkan sekarang. Kita lihat, kita nyebutkan cabangnya dulu, letak cabang. Cabang kita hitung dari kiri, berarti cabangnya nomor 2, 3, ya kan? Di metil, kemudian ikatan rangkapnya. Antara 3 dan 4, sebutkan 3-nya, baru terpanjangnya 6, menjadi heksena. Itu adalah tata nama dari alkena. Ada pertanyaan sampai di sini? Mbak, Mas, ada pertanyaan apa enggak? Tidak, Bu. Oh, tidak. cukup. Baik. Ya. Kalau tidak, kita lanjutkan sekarang. Oh. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita menemui ikatan rangkapnya ada 2. Pada nomor 1, 2 dan 3, 4. Kalau dari kanan nomor berapa? Dari kanan. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari kiri nomor 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Sama dengan berapa? 10 ya? 10 kan? Ya, 10. Kalau dari kanan, nomor berapa? 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Sama dengan 4. Maka yang kecil dari kiri. Maka ini tidak terpakai, yang terpakai adalah dari kiri. Nah, begitu. Diusahakan ikatan rangkap terletak pada terendah. Terdapat 2 ikatan rangkap pada atom C nomor 1, 2 ditulis 1, 3, 4 ditulis 3. Nah, ubah akhiran ana menjadi ena. Sehingga menjadi karena
enanya ada 2 disebut diena. Ya. Kalau 3 berarti triena dan seterusnya. Sehingga namanya sekarang menjadi 1. Ini kan 1, 2 ditulis 1. Kemudian 3, 4 ditulis 3. Kemudian karena ini 5 menjadi pentadiena. Pakai di karena enanya ada 2. Ya, seperti itu. Itu kalau kita mengalami menemukan ikatan rangkapnya ada 2. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sekarang isomer. Kemarin isomer itu apa ya? Masih ingat enggak apa enggak? Isomer itu kemarin apa ya? Yang di Alkana? Yo. Siti Aisyah mungkin mau jawab. Isomer itu apa kemarin? 2 senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus bangun berbeda. Ya, tadi sudah boleh disampaikan tadi waktu mengawali pelajaran. Nah, sekarang kalau di alkena isomernya itu ada 3 macam atau 4 macam, yaitu berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 2, isomer posisi dan isomer kerangka. Berdasarkan geometrinya ada isomer cis, ada isomer tran. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa tuh yang dimaksud isomer posisi? Ya. Nah, isomer posisi. Di sini ada isomer posisi. Nah, ini isomer posisi. Isomer posisi ialah molekul yang memiliki kesamaan pada hal rumus molekul, susunan kerangka atom karbon, namun memiliki perbedaan pada hal letak ikatan rangkapnya. Yang berbeda, posisi itu rumus, yang berbeda adalah ikatan rangkapnya. Kita lihat di sini. Jumlah C-nya sama. Ya, jumlah H-nya sama. Yaitu di sini menjadi berapa? C4, H8. Ini juga sama, C4H8. Tetapi ikatan rangkapnya kita lihat. Ini kalau ini dihitung dari kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini mau dihitung dari kiri dan kanan sama. Kita itu dari kiri ya, dari kanan biar sama-sama. Ini menjadi 1, 2, 3, 4. Karena letak ikatan rangkapnya berbeda, maka namanya juga berbeda. Yang pertama menjadi 1 butena, yang kedua menjadi 2 butena. Karena ikatan rangkapnya terletak antara 2 dan 3, sebutkan 2. Antara 1 dan 2, sebutkan 1. Begitu caranya. Ya. Kemudian kita lanjut ke isomer kerangka. Nah, tetap sama yang kita bahas adalah C4H8. Isomer kerangka ialah molekul yang memiliki kesamaan pada hal rumus molekul. Letak ikatan rangkapnya juga sama, tetapi memiliki perbedaan pada bentuk kerangka atom karbonnya. Nah, rantai terpanjangnya berbeda sekarang. Kalau ini rantai terpanjangnya 4. Letak ikatan rangkapnya sama-sama di nomor 1 dan 2. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini C-nya sama. C-nya tetap sama, C4H10. Tetapi di sini rantai terpanjangnya adalah 3. Yang lainnya adalah cabang. Letaknya rangkap juga sama. 1, 2, 3. Sehingga yang berbeda adalah letak ininya, kerangka atomnya yang berbeda. Kalau ini lurus, kalau ini bercabang. Karena berbeda, maka namanya juga berbeda. Ini menjadi 1 butena dari kiri. Sedangkan struktur nomor 2
Di sini dihitung dari kiri, ini dari kanan dari kiri ya. Tetapi ini ada cabangnya. Cabangnya terletak pada nomor 2. Ikatan rangkapnya terletak antara nomor 1 dan 2. Maka menjadi 2 metil 1. Nah, sekarang ganti menjadi prope. Nah, karena rantai terpanjangnya 3. Ya, itu sampai isomer kerangka. Sekarang kita lanjutkan dengan isomer cis dan tran. Isomer geometri. Isomer geometri itu isomer. Apa ditulis dulu? Astagfirullah. Nih, ya. Keisomeran geometri terdapat dalam senyawa alkena yang molekulnya mempunyai bagian yang kaku, yaitu ikatan rangkap 2. Hanya rangkap 2 di sini yang berlaku isomer cis dan tran. Keisomeran geometri mempunyai 2 bentuk, yaitu cis dan tran. Yang dimaksud cis artinya gugus atau atom yang sejenis terletak pada sisi yang sama. Sedangkan trans adalah gugus atau atom yang sejenis terletak pada berseberangan. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini sama-sama butena, 2 butena, ya. Gugus yang sama terletak pada satu ruangan. Nah, ini ruangannya sama. Anggap aja ini ruangan, sama-sama di atas. Kalau ini beda ruangan, satunya di bawah, satunya di atas. Ini disebut cis, ini disebut tran. Nah, ini berseberangan sisi yang sama. Yang sama disebut cis, yang berseberangan disebut tran. Nah, tetapi untuk memberi nama diawali dulu. Kalau di tempat yang sama awali cis strip 2 terletak pada nomor 1, 2, 3, 4 sehingga namanya cis 2 butena. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, ya sama-sama 2, tetapi karena berseberangan diberi awalan trans. Trans 2 butena. Catatan, cis dan tran terjadi pada alkena jika pada atom karbon yang berikatan rangkap mengandung 2 gugus yang berbeda. Ya. Sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, alkena memiliki isomer geometri jika 1. Kedua atom C ikatan rangkap setidaknya mengikat 1 gugus atau atom yang sama. 2. Pada 1 atom C ikatan rangkap tidak boleh mengikat atom atau gugus yang sama. Nah, sini ya. Di sini kita lihat ini pasti berlaku, sedangkan ini berbeda karena tidak ada yang sama ya. Ini aturannya pada 1 atom C ikatan rangkap tidak boleh mengikat atom atau gugus yang sama. Nah, di sini tidak ada yang senama, tidak ada yang maaf. Ini tidak boleh karena ini ada 3. Ya, tidak boleh. Ini hanya 1. Kalau ini ada yang beda ya di sini. Ini juga. Kita lanjutkan sekarang sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika bisa dipelajari C berapa sampai berapa berupa cair, C berapa sampai berapa berupa gas, C berapa sampai berapa berupa padat. Ya, kecenderungan titik-titik alkena naik seiring dengan bertambahnya MR, massa molekul relatif. Ya. Sekarang ini data pengamatan, tidak usah, harus dengan praktikum. Sekarang kita lihat sifat kimia. Sifat kimia dari alkena ada 2, yaitu reaksi adisi dan reaksi pembakaran.
Nah, reaksi adisi ini, adisi adalah penambahan. Ya. Penambahannya itu bisa dengan H2, bisa dengan Cl2, bisa dengan Br2, bisa dengan HCl, bisa dengan HBr. Yang penting adalah hidrogenida, adisi hidrogenida, berarti penambahan dengan hidrogen. Adisi halogenida, berarti penambahan dengan halogen. Halogen tadi sudah FCl, BRI. Atau adisi halohidrogenida, yaitu HCl, HBr, HIHF, hidrohalogenida. Nah, sekarang kalau penambahannya dengan H2. Di sini alkena, ikatan rangkap, dengan ditambahkan H2 maka menjadi ikatan tunggal. Di mana ikatan rangkap ini akan terpecah menjadi ikatan tunggal. Ya, kita lihat di sini kalau Bu Heni gambar rumus bangunnya yang lengkap. Di sini 2, di sini tangan 1, maka di sini masih ada 2 tangan berikatan dengan H. Di sini masih ada 1 tangan, ya kan jumlahnya kan 4. C ini masih 3 tangan. Ini H, di sini H, di sini. H dengan H artinya H mengikat 1 H. Nah, seperti itu. Kemudian ini nanti akan ditambahkan ke sini. Ya. Sedangkan ini akan ditambahkan ke sini. Ini tambahkan ke sini juga. Nah, sehingga menjadi sekarang C-nya menjadi tunggal. Nah, ini yang ini tadinya ada H, sekarang ini ada H. Nah, ini yang tadinya ini H1, maka ini menjadi H2. Yang terakhir ini hanya 3. Nah, maka sekarang menjadi CH3, CH2, CH3 menjadi normal propana. Sedangkan ini namanya apa tadi? 1. Oh, maaf kok propana sih. C-nya 3 apa 4? Oh, 3. 1 propena. Ya, seperti itu. Itu reaksi adisi hidrogenasi. Reaksi penambahan dengan hidrogen. Ada yang kurang jelas? Halo? Enggak tidur kan ini? Anak-anak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tak bisa tidur, ngantuk. Bu, ini malah yang ngantuk ini. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan apa ini? Oh, sudah terbakar ya. Oh, ini dulu deh terbakar nggak apa-apa. Nanti Bu ini jelaskan yang lainnya. Atau Bu ini dulu aja deh. Bu ini reaksi pembakaran. Nah. Ini sebentar. Oh. Ya ini tadi Bu ini mau ke tadi kalau mau kembali ke slide gimana ya Mas? Mau nambah halaman. Oh iya, Pak ya. Kok nggak bisa? Kalau menambah ini ruangan kosong. Harus ke sana dulu ya. Ya sudah nggak usah deh. Tak yang lain pakai ini aja. Ya. Baik, karena Bu ini mau menambah ruang kosong kok sulit. Langsung di sini aja. Sekarang misalkan Bu ini menambahkan tetap ini saja deh. Ini Bu ini ganti dengan I2. Nah,
dengan I2. Maka caranya juga sama, yaitu menjadi sekarang ini ya ini tetap 3, di sini menjadi H2 tetapi satunya dengan I, satunya dengan I. Nah, kalau tadi kan H ya, sekarang I2. I2 caranya sama, cuman H yang tadi diganti I. Sekarang namanya apa ini? Cuman Bu ini akan menekankan pemberian namanya. Namanya apa? Sebutkan cabangnya. Nomor 1, ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka menjadi 1, 2. Ya, iodnya ada 2. Di yodo. Akhirnya O, di yodo terpanjangnya 3. Propana. Gitu aja, ya. Kalau Bu ini tambahkan dengan, di sini tambahkan dengan BR2 menjadi apa? Yuk. Siapa yang bisa? Bu ini tambahkan dengan BR2. Hasilnya apa namanya, Mbak, Mas? Halo? Halo? Oh, kok pada bubuk semua nih? Hari? Hari bukanya, Hari mana Hari? Oh, ditutup juga. Bentar, Bu. Oh, bentar. Ini ditambah dengan BR, ini dengan BR. Ayo, namanya apa ini? Sama loh ini. Cuman yodonya diganti dengan brom. Menjadi 1, 2 di bromo. Pro pa. Itu aja, ya. Itu aja penambahannya. Baik, itu sudah. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Kita sampai jam berapa ya, Mas, Mbak? Sudah jam 12 lebih ya ini. Sampai jam berapa? Jam 1, Bu. Oh, kita sampai Tidak jam tahu, Bu. Kita sampai jam 1 ya? Coba kita lihat. Harusnya istirahat. Oh gitu. Terus ini Bu, ini dilanjutkan sebentar aja, nanti istirahat sekalian ya. Enggak apa-apa? Oke. Ya, gitu aja ya. Ya, Bu. Daripada nanggung. Ya, ini sifat kimia. Sekarang tinggal pembakaran. Manfaatnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang pembakaran juga sama seperti alkana, ya. Ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini misalkan Bu Eni kalau pembakaran tidak usah rumus bangun. Kita rumus molekul aja. Misalkan C5H10 ditambah O2 maka menghasilkan CO2 plus H2O, ya, sama. Ini adalah pentena. Pentena tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Tinggal kita setarakan. Di sini C-nya 5, di sini C-nya 1, maka kalikan 5. Hanya 10, di sini hanya 2, berarti 5. Tinggal kita hitung sekarang. 5 kali 2, 10 ditambah 5 kali 1, 15 kan? Maka di sini menjadi 7,5. Nah, gitu aja. Karena tidak boleh pecahan, ini dikali 2, maka menjadi 2. C5H10, ya, 10 ditambah 15 O2 plus 10 CO2 plus 10 H2O. Sudah betul ini kerjaannya Bu ini? 5, betul. Hanya 10 2 kali. 10 ditambah 2 kali 5, 10 ditambah 5. Berarti kan 15, 7,5. Ya, sudah betul. Gitu aja untuk pembakaran. Nggak sulit kan? Prinsipnya sama seperti alkana kalau pembakaran. Yang membedakan biasanya adisi sama substitusi. Ya, untuk sumber dan manfaatnya bisa kalian baca sendiri karena di buku di
PowerPoint sudah Bu Eni jelaskan. Biar kalian bisa istirahat. Sampai di sini ada pertanyaan? Alkena lebih reaktif daripada alkana, ya. Ini reaksinya sama seperti tadi, tidak berwarna, ya. Ini berdasarkan reaksi bahwa ini akan diubah menjadi BR, ya. Maka ini namanya menjadi 1,2 dibromo. Terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2 dibromo heksana. Ya. Ini reaksinya. Kalau ini tidak bisa bereaksi. Ya. Kalau alkena, di sini mudah bereaksi, tidak berwarna, sedangkan ini tidak bisa bereaksi. Ada pertanyaan, Mbak, Mas? Kalau tidak ada, mungkin itu dulu dari Bu Heni. Data pengamatan, ini harus ada praktikum, ya. Atau dengan membuka video, karena waktunya tidak ada. Nah, ini sumber alkena, banyak sekali. Alkena sintesis, kalian bisa baca nanti. Nah, ini perengkahan alkana dari gas alam. Nah, ini cuma reaksi-reaksi biasa, ya. Bisa kalian baca, nanti manfaatnya juga banyak. Bisa dibaca di situ. Ini etena adalah bahan baku PVC. Propena, bahan baku dari polipropena yang tadi untuk bahan rumah tangga, ya. Nah, ini etena. Etena bereaksi dengan Cl membentuk kloroetana, PVC, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini, Mbak, Mas? Kalau tidak ada, boleh dicukupkan saja karena ini sudah waktunya kalian yang sholat harus sholat duhur, ya. Sudah masuk duhur. Mudah-mudahan apa yang Bu Heni sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Masih ada pertanyaan apa enggak? Halo? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Heni sudahi. Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau gitu, tugasnya dikerjakan ya, tetap dikirim nanti sampai jam 4. Enggak apa-apa. Yang kosong-kosong aja, yang percobaan tidak usah. Di bawah itu kan percobaan, tidak usah. Ya, yang latihan. Oke, Bu. Aja, iya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian dan barokah. Ya, itu saja. Kita akhiri pelajaran hari ini yang muslim dengan bacaan bismillah, yang non-muslim dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Ya, sekian dulu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Iya, Mbak. Iya, terima kasih.